Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materinya. Setelah kita bahas tentang ekspresi reguler, kita bahas tentang klasifikasi grammar Noam Chomsky. Nah, Noam Chomsky, siapa itu Noam Chomsky? Noam Chomsky adalah tokoh penting linguistik dan bahasa komputer artifisial yang lahir di Philadelphia tahun 1928. Noam Chomsky dia belajar tentang matematika, filsafat, dan linguistik dan dosen di MIT. Chomsky, ya, jadi Noam Chomsky ini menunjukkan bahwa pemakai bahasa mampu membangkitkan dan memahami kalimat gramatika baru dan unik tanpa harus menemuinya di praktek. Nah, ini maksudnya apa gitu ya? Nah, kita coba lihat lagi ke depan berikutnya. Chomsky memusatkan pada tata bahasa generatif. Tata bahasa, apa sebenarnya tata bahasa? Tata bahasa adalah sejenis aturan dasar yang secara rekursif, apa itu rekursif? Yaitu proses memanggil diri sendiri. Ya, saya lanjutkan. Tata bahasa adalah sejenis aturan dasar yang secara rekursif mendefinisikan dan membentuk transformasi kalimat dan memungkinkan membentuk kalimat sempurna dengan potensi jumlah tak berhingga. Chomsky mendefinisikan tata bahasa generatif sebagai sekumpulan aturan yang dalam mendefinisikan satu himpunan bisa dianggap membangkitkan atau membangkitkan ini disebut generatif himpunan ini. Jadi kita lihat ya di sini, kita kembali ke sini. Tata bahasa adalah aturan dasar yang secara rekursif mendefinisikan dan membentuk transformasi kalimat dan mungkin membentuk kalimat sempurna dengan potensi jumlah tak terhingga. Jadi bisa bentuk kalimat sempurna dengan jumlahnya tak terbatas, unlimited ya. Kemudian Chomsky mendefinisikan tata bahasa generatif sebagai generatif artinya dia bisa memberikan sebagai sekumpulan aturan yang dalam mendefinisikan satu himpunan bisa dianggap memberikan himpunan ini. Nah ini sebenarnya sudah kita bahas ya. Maksudnya generatif itu seperti ini. Coba ini kita kembali ke slide-nya tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan satu ini sebenarnya satu bahasa ini, ekspresi reguler nih. 0 1 asterik 0. Nah, apa di sini yang generatif yang bagikannya nanti bisa terbatas adalah di satu asterik. Nah, di sini kalau 0 sama 0 ya sudah, dia berhenti, tidak akan bertambah. Tapi satu ini bisa bertambah terus, jadi bisa 0 1 0, 0 1 1 0, 0 1 1 1 1 1 1 0. Nah, itu. Jadi dia bisa memberikan pola-pola yang akan tak berhingga jumlahnya. Apalagi yang ini. Nah, ini bisa bermacam pola ya. Bisa 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0. Nah, itu berbagai macam pola yang polanya bisa tak terprediksi. Oke, di sini kita lanjutkan. Ya. Nah, ini dimaksud tadi ya. Jadi himpunan yang bisa memberikan generatif himpunan ini. Nah, kemudian teori bahasa formal distimulasi karya Chomsky di akhir 1950-an. Nah, jadi teori bahasa formal ini diawali oleh karya Chomsky di tahun 1950-an. Sistem yang disukai oleh Chomsky adalah sistem generatif. Ya, artinya sistem yang bisa membaikkan diri, bisa dibaikkan terus ya. Dibaikkan terus dengan bentuk-bentuk jumlah yang tak terhingga. Nah, apa saja dalam tata bahasa yang diatur oleh Chomsky? Nah, Chomsky membagi atas 4 jenis tata bahasa. Ya. Tata bahasa, nah tadi bisa definisikan sebagai formal himpunan-himpunan variabel simbol terminal dibatasi aturan produksi. Nah ini tata bahasa menurut Chomsky ya. Jadi ada istilah namanya himpunan simbol-simbol variabel simbol terminal yang dibatasi oleh aturan produksi. Nah, Chomsky melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4, yaitu reguler tipe 3, tipe 2, tipe 1, dan tipe 0. Nah, reguler tipe 3 ini adalah bahasanya yang punya mesin otomatanya apa? Ya sudah pernah kita bahas, yaitu finite state automata atau DFA dan NFA. Kemudian, nah, tentunya bagaimana aturannya kalau ini dibentuk dalam atar Chomsky. Nah, dalam hierarki Chomsky nanti membentuk dari bentuk mesin DFA dan NFA ini adalah
Ada yang namanya alfa, ada namanya beta. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa sih alfa, apa sih beta gitu ya. Nah, alfa di sini adalah mewakili suatu bentuk yang disebut namanya adalah simbol variabel. Ya. Nah, apa ini simbol variabel? Nah, ini ya secara singkatnya nanti kita lihat. Simbol variabel adalah huruf-huruf yang biasanya disebutnya huruf yang bisa diturunkan. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, apa itu bisa diturunkan? Ya, artinya dia bisa dikembangkan terus ya. Contoh sederhananya seperti ini ya. Anda tentunya sudah mengenal bahasa pemrograman misalnya apa? C atau Python. Bahasa C ya, bahasa C ya, bahasa C. Coba Anda ingat misalnya apa? Perintah bahasa C. Dia ada if lah yang paling mudah ya, if. Kalau if kita tulis if itu apa? Setelah if apa? Kondisional ya. Nah, kondisionalnya apa? Di apa? Di kondisional di setelah if. Nah, kondisional setelah if itu adalah apa? Bisa A lebih besar B, A lebih kecil B, ya, atau A lebih besar dari B dan atau L ya, misalnya kita kasih L, A lebih besar B, N B lebih besar C, atau kita tulis 1 lebih besar dari 3. Nah, jadi setelah if itu bisa berbagai bentuk. Nah, pola-pola yang bisa berbagai bentuk itu artinya bisa diturunkan. Dia bisa punya pola yang beragam. Nah, itu kita sebut sebagai simbol variabel. Jadi bisa diubah apa? Dibentuk dengan berbagai macam model, ya. Nah, if-nya sendiri gimana? Nah, if-nya sendiri adalah bukan variabel. Kenapa? Karena if ya harus hanya bisa ditulis dengan i, huruf i dan f. Nggak bisa ditulis di selain huruf i dan f. Jadi nggak bisa dirubah. Maka if-nya adalah bukan variabel. Tapi statement setelah if itu yang kita sebut variabel. Nah, di sini kita sebut di sini adalah sebagai berarti adalah alfanya adalah simbol variabel, artinya adalah yang bisa diturunkan. Kemudian beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel. Nah, jadi di sini beta sih kalau ada simbol variabel hanya maksimal boleh 1 ya. Bisa terletak di posisi sebelah kanan ya. Bisa di paling kanan, bisa di paling kiri ya. Jadi yang penting hanya 1 di sini ya. Nah, itu adalah aturan produksi di finish state automata, di mana alfa adalah sebuah simbol variabel, beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan atau paling kiri sebenarnya juga boleh. Kemudian regular tipe 2, nah disebut namanya push down automata. Nah, push down automata yang diatur adalah cuman alfanya. Berarti betanya gimana? Betanya berarti bebas. Ya, tadi kan ada variabel. Selain variabel ada apa? Nah, di sini kita lihat ya, tata bahasa grammar, ada namanya variabel, ada namanya terminal. Nah, gitu ya. Tadi kalau variabel tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa suatu statement yang bisa berubah-berubah. Kalau terminal apa? Nah, terminal itu misalnya adalah kalau tadi if, nah if itu kita sebut terminal. Ya, kenapa? Karena if-nya sendiri nggak bisa diturunkan. Ya, if hanya if. Mau sampai kapanpun ya if gitu ya, nggak bisa jadi if, jadi ifa gitu, nggak bisa. Itu kalau misalnya nanti ada bentuk yang lain misalnya if nya 2, nah itu bukan turun dari if ya, itu berbeda lagi ya. Tapi kalau dia turunkan, dia punya kaitan dengan induk-induknya. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel. Nah, artinya di sini apa? Kalau di sini alfa adalah berupa simbol variabel, berarti alfanya, berarti betanya apa? Berarti betanya bisa variabelnya banyak, bisa terminal saja ya, dan seterusnya. Kemudian konteks ini tipe 1, linear bounded automata, nama automatanya. Ini belum kita bahas ya, 2 ini ya. Oke, yang bisa kita bahas yang pertama ini. Ya, tapi nanti kita akan bahas ya model aturan produksinya. Nah, aturan produksi di sini konteks ini tipe 1 yaitu jumlah nilai harga mutlak alfa lebih kecil sama dengan beta. Nah, artinya adalah jumlah variabel dan terminalnya untuk alfa tidak boleh lebih besar dari beta. Maksimum sama. Jadi kalau betanya di sini ada 5 ada variabel, ada terminal, maka alfanya adalah maksimum 5. Kalau alfanya 6 terus di sini yang 5 enggak boleh. Berarti tidak memenuhi yang di sini. Jadi untuk di sini aturannya adalah yang ini. Ya. Oke, ya, ada lihat di sini ya ke bawah, kalau ini alfa sebuah, kalau ini tidak dibatasi. Artinya bisa lebih dari sebuah. Kemudian ada strict ya, atau fase struktur atau natural language. Nah, ini sebenarnya masuk kategori seperti bahasa kita berkomunikasi ya, di mana hampir tidak ada batasan dalam kita menyampaikan sesuatu.
Kita menyampaikan sesuatu bisa dengan statement yang bisa kita bolak-balik dan yang kita sampaikan tetap bisa memahami apa arti dari statement tersebut. Nah, makanya dikatakan kalau yang masuk ke sini adalah tipe 0 tidak ada batasan. Oke, di sini kita lihat ya hierarki Chomsky ya. Aturan produksi di sini nyatakan dalam bentuk alfa menghasilkan beta. Nah ini ya seperti ini tadi. Alfa menghasilkan beta. Tadi kan ada alfa beta. Apa sih kaitannya alfa beta? Nah ini kita kayak begini. Alfa menghasilkan beta. Dibaca alfa menghasilkan beta. Dengan alfa menyatakan simbol-simbol ruas kiri. Nah simbol ruas kiri atau produksi sebelah kiri ya. Dan beta menyatakan simbol-simbol ruas kanan aturan produksi. Simbol-simbol itu ya bisa simbol terminal atau simbol yang tidak bisa diturunkan dan simbol variabel atau non terminal artinya adalah simbol yang masih bisa diturunkan ya masih kan tadi ya statementnya setelah if jadi statement di sebelah if itu adalah statement yang bisa diturunkan if-nya sendiri adalah berupa terminal simbol terminal biasanya ada pada kuliah ini nah ini kesepakatan saja ya gitu ya karena bisa jadi Anda membaca referensi hal berbeda. Untuk kesepakatan pada kuliah kali ini kita akan nyatakan adalah kalau terminal dengan huruf kecil. Ya, huruf kecil, kalau variabel dinyatakan dengan huruf besar. Ya, jadi seperti ini A, B, C. Ini ya huruf kecil, ini sebutnya terminal. A, B, C juga kok sama. Ya sama, tapi ini huruf besar, ini huruf kecil. Nah, contoh aturan produksi kita bentuk seperti ini misalnya T. Nah, ini kan variabel ya. T menghasilkan A. Nah, ini artinya maksudnya apa? T ini sebenarnya A ini adalah turunan dari T. Dibaca T menghasilkan A. Bisa kita tulis juga seperti ini. E menghasilkan T atau T plus E. T plus E artinya T gabung E. Ya, jadi baca E menghasilkan T atau E menghasilkan T plus E. Jadi ini apa? Sebutnya atau. Ya. Simbol garis lurus menyatakan atau biasa digunakan untuk mempersingkat penulisan atau produksi yang mempunyai ruas kiri yang sama. Jadi bisa jadi ini ada dua sebenarnya. E menghasilkan T dan E juga menghasilkan T plus E. Nah kan sama ini atur sebelah kirinya. Nah ini boleh kita satukan. Kita satukan tapi ininya tidak hilang. Nah, jadi ada dua. Nah jadi seperti ini ya. Seperti ini kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. Berikutnya di sini contoh aturan produksi ya dari tipe 3, tipe 2, tipe 1 dan tipe 0. Tipe 3 ditulisnya seperti ini. A menghasilkan TAD, jadi Anda ingat tadi, kalau tipe 3 sebuah simbol variabel, di sini terminal. Ya, ini variabel huruf ya. Huruf besar, ya, huruf kapital. Tipe 2 jadi atur hanya alfanya. Jadi alfanya itu yang ini. Alfanya sebuah simbol variabel, yang ini bagaimana? Nah, ini bebas. Variabel mau 2, mau 3, mau terminal semua, mau semua variabel, tidak masalah. Ini tipe 2. Tipe 1, nah tipe 1 konsen kepada jumlah variabel terminal. Nah, ini ada lihat ini ada 2, ini juga ada, ini ada 3. Nah, ini syaratnya ada apa? Syaratnya adalah jumlah alfa tidak boleh lebih besar dari jumlah beta. Ya, ini kan ini 3, ini 2, ini boleh. Kalau ini berarti maksimum berapa? Maksimum 3, supaya nggak boleh lebih dari 3 di sini. Kalau di sini 4, di sini 3 berarti dia tidak memenuhi yang tipe 1. Kemudian tipe 0, nah tipe 0 ini adalah tidak ada batasan, bebas bentuknya. Nah, hanya ada satu yang ada artinya adalah hal yang tidak logis atau tidak mungkin, yaitu empty menghasilkan sesuatu. Nah, itu ya. Empty itu artinya kosong. Ya, nggak mungkin dari kekosongan itu menghasilkan sesuatu. Sesuatu akan dihasilkan dari sesuatu yang ada, ya. Tidak mungkin dari satu kekosongan. Ya. Jadi bukan aturan produksi yang legal karena simbol empty tidak boleh berada di ruas kiri. Jadi kalau secara matematis, empty itu nggak boleh ada di ruas kiri. Kalaupun ada, empty itu harus di kanan. Nah, ini ya. Atau produksi yang ruas kirinya hanya membuat simbol terminal, nah seperti ini. Nah, ini kalau udah seperti ini berarti masuk ke tipe 1 dan tipe 0. Ya. Oke, ini latihan ya. Nanti coba kerjakan ya. Ada upload jawabannya ke Google Classroom ya. Nanti akan saya buatkan linknya. Oke, kita lanjutkan lagi ke video berikutnya.